Sahabat Goshen, apa kabar? Kita bertemu lagi. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Berkata begini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi rupanya ada orang yang menggebu-gebu tentang Tuhan, tetapi pengertian mereka kurang. Perlu belajar lebih banyak. Nah, saya mengatakan entahlah apakah saudara semua ini seorang atasan atau seorang bawahan. Sama-sama punya hati. Saya katakan demikian, saya mau menceritakan seorang pemuda yang baru saja bertobat, menerima Tuhan Yesus jadi juru selamatnya, bekerja di sebuah perusahaan sepatu karena kebetulan dia juga kurang beruntung dan dia menjadi buruh kasar di sana, penjahit dan lain sebagainya. Jadi satu kali sambil dia mengerjakan pekerjaannya, dia letakkan Alkitabnya di atas meja sambil sesekali dia menoleh sambil menghafal ayat-ayat Alkitab. Nah, rupanya satu kebetulan bosnya datang dan melintas di ruangan di mana dia bekerja. Bosnya ini non-Kristen. Dia melihat bahwa Alkitab ada diletakkan di situ. Dan dia pun marah besar kepada pemuda ini sambil dia angkatnya Alkitabnya ini lalu dibuang ke tong sampah dan diperingati. Sekali lagi, jangan coba-coba bawa Alkitabmu ke sini. Dan dia ditampar, bukan hanya dibuang Alkitabnya tapi dia ditampar sambil mengancam untuk tidak membawa lagi Alkitabnya ke situ. Dengan berlinang air mata, dia mengutip Alkitabnya, ditaruhnya, disimpannya di tempat yang aman di bagian tubuhnya supaya tidak lagi terlihat kepada bosnya. Satu kali untuk beberapa tahun kemudian, laki-laki ini mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi penginjil. Dan waktu itu tiba waktunya untuk dia mengadakan KKR besar di Beirut, di Timur Tengah sana. Dan bosnya tadi mendengar berita ini dan bertanya kepada orang-orang, siapakah nama pengkhotbahnya nanti? Dan mereka menjawabnya adalah Samuel Doktorin. Tiba-tiba dia teringat, itu adalah orang yang pernah saya tampar dulu. Tetapi akhirnya dia menghadiri KKR ini. Waktu berjalan, maju terus, selesai KKR. Tiba-tiba laki-laki ini datang menghampiri dia. Dan bosnya tadi bertanya, apakah engkau mengenal aku? Tapi dia bertanya, maaf siapa Anda? Sebab saya telah bertemu dengan banyak orang. Jadi saya bisa saja melupakan Anda. Tetapi bosnya ini kemudian datang dan memeluk dia. Berkata begini, maafkan saya sambil berlutut menangis. Maafkan saya. Kenapa? Siapa Anda? Lalu diceritakannya, Anda adalah orang yang pernah saya tampar karena Anda membawa Alkitab ke perusahaan saya. Hari ini saya sudah menerima Yesus. Hari ini juga saya mau menyerahkan hidupku pada Tuhan Yesus Kristus dan saya sekarang menjadi orang percaya. Lalu, oh begitu ya. Memohon. Maafkan saya, jangan ingat lagi kesalahan saya. Maafkan saya. Tetapi orang ini berkata, oh begitu. Pada hari di mana Anda menampar saya, hari itu juga saya sudah mengampuni saudara. Oh luar biasa ya. Hari itu juga saya sudah mengampuni Anda. Waduh, luar biasa. Ini yang dikatakan di dalam ayat pertama Roma pasal 10 ini. Saudara-saudara,
Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi untuk menyelamatkan satu orang harus menerima tamparan yang kuat. Bukan hanya menderita sakit, tapi menderita malu. Oleh karena dia orang Kristen. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang begitu. Petrus berkhotbah, satu kali 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Tetapi orang ini tadi harus menerima tamparan dulu untuk menyelamatkan satu orang. Nah, apapun kadang-kadang harus dialami oleh orang percaya untuk menyelamatkan orang lain. Kadang-kadang kita menjadi korban duluan untuk menyelamatkan orang lain. Lalu mungkin Anda adalah atasan, mungkin Anda adalah bawahan. Seringkali terjadi hal yang sama yang sukar kita hadapi demi orang-orang supaya diselamatkan. Makanya ingatlah bahwa teladan dan doa kita, ya, teladan hidup kita dan doa kita dapat membawa orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara menginginkan ada seseorang untuk diselamatkan melalui pelayanan saudara? Mungkin bukan tamparan seperti yang dialami oleh Samuel Doktorin Tadin. Bukan hinaan mungkin. Tetapi ada hal lain yang harus Anda terima dan relakan demi keselamatan. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak, mungkin itu sahabat, mungkin itu atasan, mungkin itu bawahan kita. Marilah kita menyadari hal itu. Doa, teladan hidup kita dan doa kita bisa membawa orang mengenal Kristus, Yesus Kristus itu. Haleluya. Bosnya sudah bertobat. Saya percaya karyawannya pun nanti akan dilayani untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu korbannya, seperti Yesus, satu orang sudah berkorban untuk seluruh dunia ini. Halo, kiranya Tuhan memakai kita semua untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati.